Baik, kembali lagi pemirsa di program kesayangan kita Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Kali ini bersama dengan Yayasan Al-Marwah, MTS Al-Marwah dan juga Marwah Clean, sabun pencuci piring ramah lingkungan. Dan tentunya saya sudah bersama dengan Ustadz Denny ya. Oke. Tadi Ustadz kita sudah membahas ya mengenai pembiasaan-pembiasaan gitu ya di zaman sekarang yang super sibuk gitu ya, tapi menyempatkan untuk membaca Al-Quran gitu kan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya, misalnya ya, misalkan kita tuh sudah membaca gitu kan, terus kayak dengan PD-nya, saya sudah hafal mau 30 juz dalam seminggu, wow gitu kan, atau enggak, saya mah belum hatam sih bacaannya masih juz 1, tapi saya mah suka dibaca terjemahannya gitu kan. Nah, kalau menurut Ustaz tuh, menurut Ustaz pribadi nih, kalau misalkan yang lebih baik kita itu menghatamkan cepat gitu, atau memang kita tuh dikit-dikit tapi kita sambil memahami gitu, gimana nih? Baik, sebetulnya sih dua-duanya sebetulnya bagus juga ya, bagus juga. Ketika kita menghatamkan Al-Quran, itu walaupun dengan durasi yang agak cepat, sebetulnya itu boleh juga ya. Kalau nggak salah itu tidak boleh lebih dari dihatamkan dalam 3 hari. Nah itu bagus juga. Kenapa? Karena kita tuh semakin banyak membaca Al-Quran, itu berarti semakin banyak pahalanya juga gitu. Karena memang dalam hadis dikatakan satu hurufnya itu bernilai 10 pahala gitu. Artinya semakin banyak yang kita baca Al-Quran, maka akan semakin banyak juga pahala gitu. Kemudian yang kedua, ketika membacanya sedikit tapi sambil dipelajari, didalami dulu maknanya, itu juga bagus gitu. Itu juga bagus. Jadi slow down tapi kitanya bisa sambil meresapi juga, itu juga bagus ya, karena kita intinya selain membaca, memahami juga mengamalkan. Nah ini kadang ada orang tuh yang membaca tapi tidak bisa mengamalkannya seperti itu. Nah makanya penting sekali juga sih dua-duanya. Pengamalannya gitu. Pengamalan. Kalau di FTS Al-Marwah sendiri yang berkenaan dengan pengamalan nilai-nilai gitu, itu bagaimana yang sudah diterapkan sejauh ini? Baik. Untuk pengamalannya ini selain tilawah gitu ya, selain tahfidz, pembiasaan seperti itu, nah juga anak-anak tuh dikasih dulu materi ya sebelum itu ya. Ada materi khusus, bahkan masuk ke dalam mata pelajaran khusus ya, yaitu Durusul Quran ya. Jadi kita mengkaji, kalau ininya mungkin ngadares gitu ya, mempelajari Al-Quran gitu ya, supaya anak tuh misalkan hafal surat ini ternyata maksudnya tuh ini gitu kan ya. Hafal surat An-Nas ternyata tentang apa gitu kan ya. Nah sambil diajarkan bagaimana cara mempraktekannya seperti itu gitu ya. Luar biasa ya pemirsa. Jadi tidak hanya tadi hafalan semata, tapi ternyata memang ada pendalaman ya, pendalaman materi dari dari ayat-ayat tersebut gitu ya pemirsa. Jadi kalau misalkannya pemirsa yang memiliki putra-putrinya gitu kan, yang usia SD dan mau ke MTS, mau ke SMP gitu kan, ini saya rasa di Al-Marwah ini cocok sekali nih bagi yang ingin anaknya itu jadi seorang da'iah gitu ya. Karena memang porsi agamanya banyak sekali ya kalau di akal lihat itu. Iya, untuk betul. Pelajaran agamanya lebih Jadi banyak. kalau di SMP biasa kan kalau mata pelajaran agama itu cuma PAI saja gitu. Kalau di MTS tuh dipecah, jadi ada beberapa mata pelajaran ditambah di MTS Al-Marwah tuh ada khusus, jadi ada mata pelajaran agama khusus gitu yang tidak ada di sekolah lain. Jadi dari pendidikan agama Islam itu ternyata dipecah-pecah lagi. Dipecah-pecah lagi. Oke, jadi lebih banyak ya. Betul. Porsinya. Wah, ini bisa jadi pintar banget ya anaknya kalau seperti itu ya. Karena memang terutama kemarin-kemarin sempat membahas juga ya kan adanya setoran hafalan gitu kan, kemudian juga pembiasaan jadi imam sholat ya. Betul. Jadi memang pendidikan dari sejak kecil itu memang sangat penting sekali ya dia. Jadi pembiasaan kemandirian siswa ya dalam misalkan mengimami sholat, adzan gitu ya, seperti itu. Jadi anak jadi punya jiwa kepemimpinan, punya rasa tanggung jawab juga gitu ya. Jadi terbiasa dalam mengaplikasikan atau mengamalkan ayat-ayat yang telah diajarkan seperti itu. Ya Allah ya gitu ya. Jadi setelah kita misalkan mengamalkan gitu kan, tapi terkadang gitu ya Ustaz ya,
apa ya, ada nggak sih ketika kita mau baca gitu kan supaya lebih khusyuk gitu bacaan kita gitu, tidak terekstrak tuh biasanya dengan cara apa gitu? Ya, baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Mm-mm. Jadi ketika kita baca Quran, kalau pengen khusyuk ya tentu saja harus tahu dulu adab-adabnya ya, adab-adab dalam Oke. membaca Al-Quran gitu kan ya. Nah, kalau yang pernah saya baca gitu kan ya, itu kita tuh memang sebelum baca Quran tuh kalau bisa wudhu dulu nih, wudhu dulu ya supaya istilahnya lebih fokus untuk dalam membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian memang kondisi baik tempat ya maupun waktunya juga harus terkondisikan gitu ya. Kadang kita kalau kondisinya tidak memungkinkan gitu kan ya, kita mau baca Quran pun ada gangguan sana sini gitu kan ya. Iya benar. Jadi tempat dan waktunya juga harus dikondisikan seperti itu. Kemudian memang berikutnya kita juga kalau bisa sempatkan juga selain membaca Al-Qur'annya, kita baca juga terjemahnya juga Terjemahnya. agar kita pahamnya yang kita baca itu ternyata tentang ini, sehingga menghadirkan ruh-ruh dalam keimanan ya dalam hati kita seperti itu. Oke. Dan kalau kita kaitkan tadi menghadirkan ruh-ruh keimanan, berarti faedahnya sendiri gitu ketika kita membaca Al-Quran itu seperti apa berarti Ustaz? Ya baik. Al-Quran itu sebetulnya punya nama lain juga gitu ya. Nama lainnya yaitu salah satunya asyifa gitu ya, sebagai obat gitu ya. Jadi obat di sini bukan Qurannya bisa langsung diminum gitu ya, bukan. Tapi sebagai obat hati gitu, obat hati. Ketika kita membaca Al-Quran berarti tandanya kita tuh sedang membaca ayat-ayat Allah gitu, ayat-ayat Allah di mana memang kesembuhan itu memang berasal dari Allah. Nah, ketika banyak orang tuh ya yang mencari jalan pintas gitu kan ya untuk menjadi tenang itu seperti apa, misalkan dengan hal-hal yang dilarang, obat-obatan dan sebagainya. Padahal ada di sekitar kita itu obatnya, yaitu salah satunya dengan membaca Al-Quran gitu ya, seperti itu. Ini insya Allah akan mendatangkan ketenangan, karena memang ketenangan itu datang dari Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi pemirsa, tadi ya, ternyata ketika kita merasa galau, ya kan, merasa hampa gitu ya dengan dunia ini yang sementara ini yang membuat kita terlena. Nah, kita merasa galau, kembali ke Al-Quran itu luar biasa ya. Baik Ustaz dan juga pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.